Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Safiatul Inayah dengan NIM 71014210089 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Rombel C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas review artikel mata kuliah Seminar Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya mereview dua artikel, dengan artikel pertama yaitu artikel pendekatan kuantitatif dan yang kedua pendekatan kualitatif. Untuk artikel pendekatan kuantitatif yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan. Sedangkan artikel pendekatan kualitatif dengan berjudul The Evaluation of Evaluation of Employee Tax Incentive during COVID-19 Pandemic, Study on Commerce Industry in Jakarta, yaitu yang berbahasa Indonesia evaluasi pemberian insentif pajak karyawan selama pandemi COVID-19 studi pada industri perdagangan di Jakarta. Di sini untuk review artikel dengan aspek masalah seperti apa. Dalam artikel pendekatan kuantitatif, penelitian tersebut mengidentifikasi masalah rendahnya kinerja karyawan di Matahari Department Store Cabang Hartono Mall Yogyakarta. Faktor-faktor penyebabnya termasuk gaya kepemimpinan transformasional yang kurang efektif dan ketidakpuasan terhadap kompensasi yang dirasakan tidak adil. Sedangkan untuk artikel pendekatan kualitatif, masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya pemanfaatan insentif pajak PPh 21 (PPT) oleh wajib pajak yang disebabkan oleh kendala teknologi, biaya psikologis, dan kurangnya pemahaman mengenai kebijakan tersebut. Selanjutnya ada aspek tujuan. Dalam artikel pendekatan kuantitatif, tujuan penelitiannya adalah untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan dan untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Sedangkan artikel pendekatan kualitatif, tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas insentif pajak dalam mendukung pelaku usaha yang terdampak COVID-19 dan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan insentif tersebut. Selanjutnya, aspek metode pengumpulan data. Artikel pendekatan kuantitatif, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 100 karyawan Matahari Department Store di Hartono Mall Yogyakarta. Sedangkan artikel pendekatan kualitatif, penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan informan yang terkait dengan topik ini, termasuk dari instansi pemerintah, praktisi perpajakan, badan usaha, dan akademisi, serta melalui survei dan analisis dokumen yang relevan. Selanjutnya ada aspek analisis data. Dalam analisis data artikel pendekatan kuantitatif, penelitian tersebut menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen berupa gaya kepemimpinan transformasional dan kompensasi terhadap variabel dependen, yaitu berupa kinerja karyawan. Sedangkan artikel pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan fokus pada evaluasi efektivitas, efisiensi, kecukupan, kewajaran, daya tanggap, dan ketepatan kebijakan. Selanjutnya, aspek cara penulisan hasil dan pembahasannya. Dalam artikel pendekatan kuantitatif, hasil penelitian ditulis dalam bentuk statistik deskriptif dan uji regresi, termasuk uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik.
berupa normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan hasil temuan penelitian dengan literatur atau penelitian terdahulu. Sedangkan artikel pendekatan kualitatif, hasil penelitian disusun dengan membandingkan realisasi kebijakan dengan kriteria evaluasi dan dengan menyajikan temuan dari wawancara dan analisis data, serta mengaitkannya dengan teori analisis dilakukan untuk menunjukkan aspek-aspek kebijakan yang belum sesuai dengan tujuan, serta hambatan yang menghalangi efektivitas kebijakan. Penulisan dilakukan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, ada aspek kelebihan. Kelebihan dalam artikel pendekatan kuantitatif yang pertama, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif, regresi berganda digunakan sebagai metode analisis data menemukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan dan kompensasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan yang kedua, penelitian mengambil sampel cukup besar sebanyak 100 responden. Sedangkan artikel pendekatan kualitatif, kelebihan dari penelitian tersebut termasuk penggunaan metode triangulasi data yang meningkatkan validitas temuan, serta relevansi topik yang tinggi mengingat dampak pandemi terhadap ekonomi. Selanjutnya, aspek kekurangan. Dalam artikel pendekatan kuantitatif, kekurangannya itu penelitian hanya fokus pada dua faktor, yaitu kepemimpinan transformasional dan kompensasi. Sedangkan dalam artikel pendekatan kualitatif, kekurangan yang dihadapi adalah keterbatasan dalam pengumpulan data akibat pembatasan sosial selama pandemi yang dapat mempengaruhi representativitas hasil. Selanjutnya, yaitu esai yang menjelaskan perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada eksplorasi dan pemahaman mendalam terhadap pengalaman, makna, dan perspektif individu atau kelompok. Data dalam penelitian ini biasanya bersifat deskriptif dan dikumpulkan melalui metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif pada dasarnya dipergunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam aturan kajian mikro, terutama berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia, dan apa yang dibalik tingkah laku tersebut yang biasanya sulit untuk diukur dengan angka-angka, karena apa yang kelihatan menggejala tidak selalu sama dengan apa yang ada di dalam pikiran dan keinginan sebenarnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif yang didasarkan atas pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu gejala atau fenomena sosial. Dampak dan gejala sosial yang dimaksud meliputi keadaan masa lalu, masa kini, dan bahkan yang akan datang, berkaitan dengan objek-objek ilmu sosial, ekonomi, budaya, hukum, sejarah, humaniora, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang syarat dengan nuansa angka-angka dalam teknik pengumpulan data di lapangan. Penelitian kuantitatif memiliki karakteristik, yaitu yang pertama ilmu-ilmu keras, kedua fokus, ringkas, dan sempit, ketiga reduksionistik, keempat penalaran logis dan deduktif, kelima basis pengetahuan berupa hubungan sebab
Akibat keenam, menguji teori, ketujuh kontrol atas variabel, kedelapan instrumen, kesembilan elemen dasar analisis berupa angka, 10 analisis statistik data, dan yang terakhir generalisasi. Tujuannya adalah untuk mengukur variabel dan menentukan hubungan atau pola antar variabel tersebut. Data dikumpulkan melalui survei, eksperimen, atau analisis statistik dari dataset besar yang memungkinkan peneliti untuk menggeneralisasi temuan ke populasi yang lebih luas. Nah, selanjutnya, kapan dan mengapa satu pendekatan lebih sesuai daripada yang lain? Pemilihan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif tergantung pada tujuan penelitian dan jenis pertanyaan yang ingin dijawab. Penelitian kualitatif lebih sesuai digunakan ketika tujuan utama adalah untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks atau mendapatkan wawasan mendalam tentang topik tertentu yang belum banyak diketahui. Di sisi lain, penelitian kuantitatif lebih cocok digunakan ketika peneliti ingin mengukur seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, atau ketika mereka perlu menguji hipotesis tertentu. Misalnya, jika seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan, survei dengan sampel besar dapat memberikan data yang dapat diukur secara statistik untuk menarik kesimpulan yang lebih umum. Contoh kasusnya, penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Misalkan ada pertanyaan penelitian, apa faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pendekatan kualitatif dapat digunakan dengan melakukan wawancara mendalam dengan karyawan untuk mengeksplorasi pengalaman pribadi mereka, perasaan, dan pandangan mereka tentang pekerjaan dan lingkungan kerja. Pendekatan ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana aspek tertentu dari pekerjaan memengaruhi perasaan mereka terhadap pekerjaan itu. Sedangkan pendekatan kuantitatif bisa digunakan dengan menyebarkan survei yang mengukur berbagai aspek dari kepuasan kerja seperti gaji, hubungan dengan atasan, kesempatan untuk berkembang, dan lingkungan kerja. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan tingkat kepuasan kerja yang diukur. Itu saja hasil dari mempresentasi tugas review artikel saya dan tugas esai terkait perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.